bubble tip, cutter, dan plaster. Benda-benda ini bisa dengan mudah kita jumpai di mana-mana. Di tangan seorang paper artist, material tersebut bisa menjadi barang seni yang bernilai tinggi. Seperti yang dilakukan Dewi Kucu. Perempuan sarjana arsitektur ini mampu menyulap benda-benda ini menjadi karya yang luar biasa. Seni bernama cutteristik ini sudah ada sejak abad ke-6 Masehi. Awalnya hanya sebuah foto. Melalui software di komputer, foto kemudian dibentuk menjadi sebuah pola. Setelah foto dicetak, kemudian Dewi memotong pola menggunakan pisau cutter. Selama menekuni hobi ini, Dewi melakukan banyak inovasi agar karya-karya yang dihasilkan semakin beragam. Misalnya, memadukan teknik tradisional asal Tiongkok dan motif batik Indonesia. Selain melayani pesanan yang datang, Dewi juga kerap melakukan aktivitas lain seperti workshop dan pameran cutteristik di berbagai daerah. Kini karyanya mulai digemari masyarakat. Banyak klien yang memesan karyanya untuk hadiah pernikahan atau ulang tahun. Willy Azari, Dwi Cahyo melaporkan untuk NET. Iya, yang Shahnaz dan saya pegang ini yang jelas bukan cat ya, tapi dari kertas. Keren banget. Betul kan? sekali, dari kertas nih kalau misalnya dilihat. Ini sebenarnya framingnya adalah menjepit kaca dengan kaca dan di tengahnya tuh ada kertas. Dan kertasnya ini sudah diukir sedemikian rupa. Tapi ini ukirannya yang luar biasa, Shahnaz. Ini Yes. detail banget loh, sampai Banget. alis segala macam tuh bisa. Makanya kita hadirkan hari ini apa yang namanya paper art atau seni kertas. Karena ini jujur pertama kali saya lihat Lucu paper ya? art ini. Ya, very Menarik nice. banget. Jadi sudah ada Mbak Dewi Kucu sebagai paper artist. Hai, Mbak Dewi. Halo. Hai. Paper art atau seni kertas. Dulu awalnya Mbak Dewi itu tertarik sama seni kertas ini seperti apa? Ceritanya gimana? Mungkin karena dulu saya pernah ngelihat ada paper cutting sederhana di sebuah majalah fashion. Oh, Lalu oke, yang suka dibuka terus tuh ini gitu ya? Bonus. nggak sih, bener-bener yang simple banget. Ada cewek berdiri di belakang jendela begitu. Lalu dari sana saya ngeliat nih kok kayaknya lucu ya kalau saya bikin sendiri ya. Jadi akhirnya mulai cari-cari gambar dari internet. Habis itu lalu saya print, saya coba bikin dengan kertas yang seada-adanya waktu itu di kantor. Lalu saya mulai coba potong-potong pakai, waktu itu awalnya belum pakai cutter tapi masih pakai gunting. Oh gitu. Berarti awalnya dari kantor, tapi sekarang dengar-dengar udah benar-benar menekuni ini sampai nggak lagi mengantor. Nggak mau. Nggak mau, kenapa? Ceritanya gimana? Kantornya di rumah aja. Kok bisa sampai mau benar-benar saya mau menekuni paper art ini? Karena orderan makin banyak ya. Jadi ternyata juga respon dari masyarakat sangat baik. Gitu. Jadi akhirnya ya kalau misal double job terus pagi, siang sampai malam saya harus kerja terus, capek deh. Capek. Tapi ini memang jadinya tuh realisasinya ke apa gitu? Kalau misalnya seperti ini kan jarang-jarang juga ya. Misalnya Julian Jacqueline Darmawan ini lahiran gitu kan. Ya orang kan nggak lahiran setiap hari gitu. Tapi apa ya? Selukratif apa industri paper art ini gitu? Kalau misalnya emang jadiin bisnis. Kalau sekarang akhirnya saya jadi kayaknya ngeliat arahnya tuh lebih ke arah gift ya. Jadi kayak misalnya gini, bayi baru lahir. Jadi ya biasa kalau misalnya 1 bulan kan suka ada yang 1 bulan hantaran gitu kan. Nah biasa in return dari ya kita yang terima itu ya kita kasih something juga. Atau misalnya biasa kan anak bayi baru ulang tahun 1 tahun, biasa itu kan dirayain heboh-hebohan kan. Jadi ya kita bisa kasih ini juga sebagai hadiahnya. Asik, tapi di situ udah ada yang dibawa juga. Yang menarik adalah ini dijadikan kalung. Ini lucu banget loh. Jadi bisa nulis nama kita. Jadi realisasi. Dan di-cut di dalamnya, terus dijadikan kalung, liontin seperti ini. Ini berapa lama kita kalau mau membuat seperti ini sih? 5 menit. 5 menit? Wow, aduh saya sampai jatuh. 5 menit saja? Iya, biasanya sih 5 menit satu beginian ya. Wow, dan itu bisa kita pesan langsung? Iya, bisa. I see. Kalau yang lebih rumit gitu, seperti ini nih ada menara Eiffel. So cool.
Ini berapa lama nih pengerjaannya? 1 jam kali ya. Oh, saya kira 2 hari. 1 jam saja. Nggak makan nanti saya, Mbak. Realisasinya berarti bisa ke kalung, kemudian bisa ke framing seperti ini, bingkai. atau ke apa occasion tertentu. Terus apa lagi kira-kira? Kalau misalnya ini sebenarnya yang Evel ini buat keperluan photoshoot dari sebuah produk, misalnya produk kosmetik atau misalnya produk fashion, misalnya kalung atau apa yang kecil-kecil gitu. Ini buat background si produk itu sendiri. Dalam sebulan penghasilannya seperti apa sih kalau misalnya memang mau menekuni paper art ini, Dewi? Selama ini sih saya nggak pernah ngitung omset ya, jujur aja. Tapi ya yang pasti ya setiap hari ada aja yang saya kerjain yang membuat saya sibuk. Iya, tapi bisa dijadikan ini ya profesi gitu Pasti ya. dong. Oke. Kalau nggak saya nggak mungkin resign, Mbak. Iya bener ya. Berarti itu 1 liontin itu kira-kira bisa dijual dengan harga berapa, Mbak? Kalau ini sebenarnya harganya dari liontinnya, karena ini kebetulan saya kerjasama dengan rekan saya yang jual liontinnya, jadi saya ngisi kertas di dalamnya. Oke, kalau gitu saya penasaran, sebenarnya seberapa sulit sih? Kayaknya mudah ya nggak sih? Penasaran langsung aja nggak kita bikin? Jadi modalnya cuma cutter doang. cutter aja. Cuma cutter aja. Oh, ya Cutter aja sama pastinya kertas. Kalau misalnya yang tadi ini Menara Eiffel ini, kertasnya memang kertas bagus. Ini kertas pilihan ya. Oh, ini kertasnya kertas biasa, habis itu saya pilok sama. Oh, dipilok. Heeh. Tapi gramnya pasti lebih tebal ya? Iya, heeh. Oke, dan yang kertas sekarang gambar. saya pegang sih HVS biasa. Tapi saya penasaran gimana Bisa kok. sulitnya Jadi mengerjakan triknya hal itu ini. pegang cutter itu kayak pegang pensil. Oke. Jadi megangnya kayak pegang pensil. Oke, jadi gini Seperti ya. pegang pensil. Terus Lalu ya yang dipotong adalah yang hitam-hitam. Yang hitam Kalau yang misalnya kita dibuang. lihat di sini kan ada yang bagian hitamnya, ada putihnya, hitamnya saja yang dibuang. Berhubung saya dapat yang super detail seperti ini, ini akan menjadi tantangan buat saya. Saya curang ya, mintanya agak-agak lebih mudah katanya. Saya penasaran aja, Ada semudah apa sih? Ada teknik tertentu nggak? Maksudnya tekanannya gitu, Dewi? Nggak? tekanan sih enggak sih, yang penting make sure aja kalau itu memang tembus sampai ke belakang. Really? Oke. Jangan sampai nembus ke paha yang jelas. I see. Sampai saat ini sudah pernah mengajari orang gitu belum, Mbak Dewi? Udah pernah sih, kebetulan udah pernah ngajar. Waktu itu ngajar anak, mulai dari anak SD sampai SMA. Ini kalau sudah diginiin, udah gitu step berikutnya gimana? Dicolok-colok gitu biar keluar. Dicungkil. Dicungkil. Oh gitu tekniknya. Lalu cabut aja. Dicungkil dan cabut. Cungkil cabut. Saya baru mulai dari rambut. Motongnya harus Rambut susah loh, telaten Mbak. ini. Rambut susah. Rambut susah loh, ini Berarti yang lebih kecil-kecil. mudah yang mana? Ini yang gampang. Ah serius? Gampang katanya. Ya. Saya sih Enggak juga sih. Saya sih nyerah. Dari hidung kali ya? Iya, Boleh. boleh. Dari yang gede dulu aja. Dari yang gede dulu. Belajar begini berapa lama sampai akhirnya halus, Dewi? Kebetulan mungkin karena saya dulu kuliahnya arsitek, jadi dari dulu udah terbiasa pakai cutter buat motong-motong, buat bikin maket, buat bikin model-model bangunan gitu. Berarti kalau misalnya untuk orang yang masih pemula gitu ya, modal apa saja sih yang mereka harus miliki agar bisa menjadi seorang paper artist yang oke gitu? Mungkin dasarnya dia harus bisa gambar dulu kali ya. Harus bisa gambar. Oh, harus bisa gambar. Terus? Kalau enggak, gimana bikin polanya? Oh, bikin polanya kamu bikin sendiri juga? Iya. Serius? Ini kan bikin... Nggak, kalau kayak gini gitu, ini kamu bikin gambar sendiri juga? Kalau itu sih kebetulan ngambil. Oh, kalau ini ngambil? Tapi kalau misalnya yang pesanan orang, Oh iya, benar. Pasti bikin ya. Kayak Kayak itu ya? Gini. Kan saya ngerjain dari foto kan. Dari foto si klien, habis itu saya gambar ulang. Habis itu masukin background apa yang misalnya orang itu sukanya apa sih. Iya, Lalu data-data apa aja yang mau dimasukin. Misalnya dia punya love quote sendiri. Iya. Lalu misalnya tanggal anniversary-nya. Wow, kalau bikin begitu berapa lama? Itu 7 jam. 7 jam aja. Oh, 7 jam aja. Oke lah ya. Tapi saya bingung ini kalau di belakangnya memang diberikan Alas kertas lagi atau apa? Biasanya sih saya pakai karton bekas sih. Oh, oke. Karton bekas atau bisa juga cutting mat ya? Iya, betul. Cutting mat lebih enak sih biasanya kalau berdasarkan pengalaman saya. Tapi saya di rumah biasa pakainya pakai karton bekas aja sih. Oh gitu? Kenapa? Jangan Kenapa? digituin, Mbak. Nggak boleh. Oh iya, berarti salah tekniknya tuh kan. Harus nempel Jadi, di sini. Nanti harus kalau tetap nggak, nempel. harus nempel, udah gitu nanti. rentan buat robek. Oh. Tapi ini loh, susah Dewi ternyata. Iya loh. Kalau saya kira nggak seribet ini. Biar mahir itu butuh waktu berapa lama, Dewi? Hmm, 3 kali coba ya. 3 kali coba? Serius? Kalau Masa misalnya sih? yang
Bedanya sama laser cutting apa? Laser cutting bisa juga sebenarnya, tapi laser cutting kalau misalnya dilihat secara detail, Yes. kalau yang bisa ngebedain pasti akan kelihatan bedanya. Bedanya di mana tuh? Di bagian-bagian yang sudut-sudut yang kecil banget itu Oh, kayak rambut-rambut gitu. Nggak rapi ya? bukan nggak rapi sih, jadi ada kelihatan kayak bekas bakarannya gitu. Oh, Karena laser itu kan dibakar kan. Yes, betul. Jadi kertas putih pun pasti akan jadi coklat. I see. Nah, you're right. mungkin kalau saya nyerah sih. Kalau saya udah nyerah nih ya, saya kan nggak bisa bikin. Terus saya mau pesan aja deh ke Mbak Dewi, itu harus lewat mana sih? Lewat website. Jadi Website di mana? Di www.katristik.com. Oke. Ada kursus juga nggak Dewi? Kursus sih biasanya by request aja. Oh, by request aja. Tuh, bagi Anda yang mungkin penasaran, ingin memulai bisnis, sekarang kan zaman sekarang teknologi makin maju ya. Kemauan orang tuh kayaknya makin macam-macam. Benar, Paper benar. Arts bisa menjadi pilihannya bagi Anda, langsung belajar ke Dewi. Yes, dan kalau misalnya kita lagi seperti ini nih sebenarnya cukup calming, tapi ya itu tadi saya kayaknya jadi mulutnya agak-agak mencong-mencong ke kanan kiri gitu karena gregetan. Baiklah, nanti kita lanjutin lagi. Dan selanjutnya ada musik-musik seru gitu nggak Yes, sih, Mbak? habis kita mengajari tadi bagaimana Anda membuat paper art dan kira-kira memberikan ide bisnis bagi Anda. Berikutnya ini adalah band nggak sih? Band ya? Grup musik. Grup musik kesukaannya Syahnas. Oh gitu. ya? Karena ini adalah grup musik rap neo yang akan beraksi. Tetaplah bersama kami di Indonesia Morning Show. Gimana lagi? Do Mika Do. Cie Dua, dua tiga. tiga. Thank you Dewi.